Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Buat slip knot, lalu buat 47 CH. Selanjutnya kita buat 1 SC di masing-masing CH-nya. Berarti nanti ada 46 SC. Lanjutkan sampai di ujung. Selanjutnya buat 1 CH lalu dibalik. Kita buat lagi 1 SC di masing-masing CH-nya. Lanjutkan lagi sampai di ujung. Selanjutnya buat 1 CH lalu dibalik. Berarti ini ada 2 baris SC bolak-balik. Lanjutkan sampai 6 baris SC bolak-balik. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu pasang penanda di bagian ujungnya ini dan kita lanjutkan. Ini kita langsung membuat SC memutar. Di satu lubang ini aku isi lagi dengan SC. Ini SC1 ya. Aku pasang penanda 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini aku isi lagi SC. Berarti di setiap sudutnya ini kita isi dengan 2 SC. Lanjutkan membuat 1 CH di masing-masing CH-nya. Lanjutkan membuat cara seperti ini sampai di penanda merah ini. Berarti di bagian lebarnya ini ada 6 SC, lalu di bagian panjangnya ini ada 46 SC. Totalnya semua ada 104 SC. Kalau sudah bertemu dengan penanda merahnya ini, kita lepas penandanya dan buat slip stitch. Lepas penanda yang biru juga ya. Lalu pasang kembali penandanya di bagian slip stitchnya ini. Ini untuk bagian awalan dan akhirannya. Sekarang kita akan membuat 4 baris SC. Ini tidak ada penambahan lagi. Jadi buat 1 SC di setiap CH-nya. Lanjutkan sampai bertemu di penanda merah ini. Kalau sampai di penandanya, kita lepas lalu buat slip stitch.
Berarti kita sudah selesai membuat satu baris SC ya. Ini aku pasang penanda lagi. Lanjutkan membuat 3 baris SC kemudian. Jadi nanti totalnya ada 4 baris SC. Kalau sudah mendapatkan 4 baris SC, buat slip stitch dan putus benangnya dengan korek api. Lalu buat 2 bagian yang sama seperti ini. Bukan kedua bagian rajutannya dan lipat sama panjang seperti ini. Lalu kita beri penanda. Hitung dari bagian ujungnya 8 rantai atau 8 CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di rantai 9 aku beri penanda. Ini ya. Dan disatukan dengan yang di sebelahnya. Ini bagian untuk menyatukannya nanti. Supaya lebih mudah, pasang 2 penanda dengan warna yang berbeda seperti ini. Untuk alurnya, kita akan berjalan dari penanda merah ke arah depan sampai di penanda biru. Kita ke arah belakang, bertemu di penanda merah, lalu lanjutkan dan berakhir di penanda biru. Jadi ini untuk awalannya. Lalu kita satukan kedua badan rajutan dan berakhir di penanda biru. Buat slip knot terlebih dahulu. Masuk di penanda merah ini ya. Satukan dengan CH. Kita ikuti alurnya ya, dari penanda merah ke depan. Jadi kita buat SC dulu ke bagian depan. Lanjutkan sampai di penanda biru. Sampai di penanda biru, kita buka penandanya lalu satukan dengan SC. Pasang lagi penandanya ya. Kita belok ke arah belakang. Lanjutkan membuat SC seperti ini sampai di penanda merah. Sampai di penanda merah awal tadi, lepas dulu. Kita buat slip stitch. Lalu kita akan menyatukan kedua bagian rajutannya ini dengan SC. Lanjutkan sampai berhenti di penanda biru. Berhenti di penanda biru, kita buat slip stitch. Selalu pasang penanda di bagian atau tempat yang sama ya. Ini untuk menandai awalan dan akhirannya, dan bagian kita menyambung kedua bagian rajutan ini. Sekarang untuk alurnya, kita mulai dari penanda biru ke arah belakang sampai di penanda merah, lalu ke depan ke bagian penanda biru dan berakhir di penanda merah. Jadi kebalikan yang tadi ya.
Dari sini, lalu ke sini. Sekarang kita lanjutkan membuat motifnya. Buat 3 CH. Lalu kita masuk di CH bawahnya. 1, masuk lagi, 2, masuk di rantai yang sama, 3, di depannya lagi. Jadi di hakpen ada 6 benang seperti ini. Lalu kita tarik jadi 1. Buat 1 CH. Lalu kita masuk di bulatan ini. 1 di kaki bagian belakang, ambil benang, 2, masuk di CH yang sama, ambil benang, di depannya ambil benang lagi, 1 kali lagi di depannya. Nah, jadi ada 6 benang seperti ini, baru tarik jadi 1 dan buat 1 CH. Masuk lagi di lingkarannya, lalu di kaki bagian belakang ambil benang, di rantai yang sama ambil benang, rantai di depannya ambil benang, di depannya lagi ambil benang. Setelah ada 6 benang, baru tarik jadi 1. Buat 1 CH. Ulangi lagi ya. Kita sampai di penanda merah ya. Kita ikuti alur rantai yang di bagian luarnya saja. Jadi pola motifnya tetap sama. Nah, seperti ini. Jadi, kita selesaikan di bagian luar-luarnya dulu. Lalu, baru kita kerjakan di bagian tengahnya. Kita hampir sampai di penanda biru. Ini aku selesaikan dulu motifnya.
Ini yang terakhir ada di bagian pertama, kita membuat CH3 tadi ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada 6. Kita tarik jadi 1. Lalu buat 1 CH. Nah, untuk menggabungkannya kita lepas. Kita masuk di lubangnya ini. Kita ambil benangnya. Nah, baru kita akan jalan di bagian tengahnya ini. Di sini. Masuk di lubang, ambil benang, lalu masuk di kakinya, ambil benang. Di rantai yang sama ambil benang, dan di rantai depannya ambil benang. 1 kali lagi di depannya ambil benang. Sudah ada 6 benang, kita tarik jadi 1. Buat 1 CH. Sudah kelihatan motifnya ya, kita lanjutkan. Nah, lanjutkan sampai berakhir di penanda merah. Kita sudah selesai di penanda merahnya. Kita buat pola seperti tadi ya, tinggalkan benang. Lalu kita masuk di lingkaran bagian sambungannya ini. Ini, ambil benang yang kita tinggalkan, tarik ke depan. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat 2 CH. Ini untuk pengganti half double crochet. Selanjutnya di lubang yang sama atau di lingkaran yang sama ini kita buat half double crochet. Di lubang berikutnya kita buat 2 half double crochet. 1, 2. Lubang berikutnya jadi isi di setiap lubang-lubang dari star stitch-nya ini dengan 2 half double crochet seperti ini ya. Pasang penanda di bagian awalan lagi. Ini juga tadi sudah aku pasang, dan kita kerjakan dari bagian luarnya. Jadi dari sini ke sini, baru kita kerjakan di bagian tengahnya. Kita buat HDC atau half double crochet di setiap lubang-lubangnya ini. Sampai di penanda biru kita lepas dulu. Kita kerjakan ikut alur di lubang-lubang bagian luarnya saja ya. Ini aku isi 2 HDC, baru aku pasang penanda lagi. 1, 2, pasang lagi penanda di tempat yang sama, baru lanjutkan membuat 2 HDC di setiap lubangnya atau di lingkaran star stitch-nya ini. Sudah sampai di penanda merah, bagian awal kita membuat HDC tadi ya, hitung dari bawah 1, 2,
Lalu kita buat slip stitch. Lepas dulu penandanya. Sekarang kita akan membuat HDC di bagian dalamnya ini, atau di bagian sekatnya ya. Tetap kita kerjakan di bagian lubang-lubang star stitchnya. 2 HDC di dalam 1 lingkaran star stitchnya. Nah, lanjutkan sampai di penanda biru. Nah, kita sudah sampai di penanda biru lagi. Berarti ini sudah hampir selesai untuk bagian HDC-nya ya. Ini untuk bagian tengah-tengahnya ini memang terbalik seperti ini. Ini bagian belakang dari star stitch-nya. Tapi ini nggak apa-apa karena ini hanya untuk bagian dalamnya saja ya. Motifnya tetap sama, kelihatan star stitch-nya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Ambil penandanya, masukkan hakpen, ambil benang yang ditinggalkan, nah tarik seperti ini. Kita lanjutkan membuat 1 baris motif star stitch lagi, buat 3 CH seperti di awal tadi ya. Pasang penandanya. Nah, jadi dari sini kalian tinggal melanjutkan untuk bagian atasnya. Ulangi bagian membuat pola star stitch, lalu membuat 1 baris HDC. Seperti itu seterusnya sampai setinggi yang kalian inginkan. Dan untuk polanya tetap buat dari bagian luarnya, bagian tepinya ini, baru kerjakan bagian dalamnya atau bagian sekatnya. Seperti itu ya. Punyaku ini sudah setinggi 12 cm. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat bagian pinggir atasnya ini ya. Buat SC. Dari ujung ini sampai di penanda ini. Lanjutkan membuat SC nya. Sudah sampai di penanda biru, buat 1 SC di penanda tadi. Kita akan langsung membuat SC di bagian sekatnya ini, tapi kita buat hanya di bagian 1 loopnya saja, atau di bagian back loop atau front loop ya, karena ini bisa bolak-balik. Jadi ini kita ambil 1 rantainya saja seperti ini.
Lanjutkan membuat SC-nya ini sampai di bagian awal kita membuat SC tadi. Dari sini kita akan ke bagian depannya lagi yang sudah kita buat SC tadi ya. Pasang penandanya. Lanjutkan membuat SC-nya ini sampai di penanda merah ini ya. Sampai di penanda merah. Aku lepas dulu. Kita masuk ke bagian sekatnya ini. Sekarang kita buat SC, tapi bukan front loop atau back loop lagi ya. Ini sudah ambil dua-dua loopnya, jadi sudah membuat SC seperti bagian yang sebelumnya tadi. Lanjutkan sampai bertemu dengan penanda berikutnya. Sudah bertemu dengan penanda berikutnya, kita buka penandanya, lalu kita buat SC. Nah, dari sini lanjutkan membuat 2 baris SC kemudian. Jadi buat 2 baris SC ke atas ya. Jadi nanti totalnya itu ada 4 baris SC untuk bagian depannya ini. Lanjutkan sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai itu hasilnya seperti ini ya. Ini tampak belakang, ini tampak depannya. Jadi nanti di tengah-tengahnya itu kelihatan ini masih tersisa 1 rantai dan akan kita kerjakan untuk bagian belakangnya ini. Ambil benang, buat 1 SC. Kita isi masing-masing CH-nya ini dengan 1 SC. Lanjutkan sampai di ujung ini. Sekarang kita kerjakan di bagian sekat-sekatnya ini ya. Ini adalah 1 loop yang kita tinggalkan tadi. Kita kerjakan di sini SC-nya. Nah, lanjutkan sampai bertemu di penanda ini lagi. Lanjutkan membuat SC-nya seperti ini sampai bertemu di bagian awal atau di penanda awal tadi. Kalau sudah sampai di penanda, kita lepas, buat 1 SC di sini. Jadi ini untuk baris pertamanya itu seperti ini ya. Di bagian sekatnya itu kita buat front loop atau back loop. Nah, untuk bagian baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu kita buat SC memutar seperti biasa. Dan sambil kita pasang ringnya. Ringnya itu aku pasang di bagian tengah-tengah seperti ini. Bagian dalam ya, jadi tidak di bagian luar. Ini kalau kita lipatkan bagian dalamnya berlawanan dengan yang di sebelahnya. Ini di sebelah sini, jadi ini aku pasang di sebelah sini. 1 ring ini kita isi dengan 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Baru lanjutkan membuat SC seperti biasanya sampai 4 baris kemudian. Untuk hasilnya nanti seperti ini.
Untuk bagian innernya, kalian bisa menjahit sendiri atau dengan cara manual. Dan di sini aku gunakan inner instan. Untuk tutorial talinya ada di videoku yang sebelumnya ya. Sekarang dompet rajut motif star stitch-nya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.